wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kapolres, Pak Direktur Utama, rekan-rekan media semuanya. Pada hari ini, di Hari Raya Idul Adha ini, kita akan melaksanakan press release atas tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Saya kira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Umum Lintas Sumatera, Penyambungan Kota Nopan, dekat kantor Kecamatan Tambangan, Kelurahan Laru, Lombang, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Madinah. Sesuai LP nomor LPA 19/7 Romawi /2022 SPKT Unit Reskrim Polsek Kota Nopan Polres Madinah Polda Sumut tanggal 1 Juli tahun 2022. Waktu kejadian tadi sudah kita sebutkan, yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022, saya kira pukul 17.00 WIB. Tempat kejadian tadi juga sudah kita sebutkan, perkaranya adalah penganiayaan. Korban atas nama Apri Wahyudi alias Yudi, usia 32 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat di Kelurahan Pasar Muara Sipongi, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Madinah. Saksi-saksi ada 5 orang, kemudian tersangka ada 1 orang, atas nama RS alias Aten, usia 26 tahun, laki-laki, pekerjaan wira swasta, agama Islam, alamat di Sungai Manis, JR 7 Romawi, Tingkarang, Kelurahan atau Desa Taruang-Taruang, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman. Memiliki KTP NIK sekian-sekian. Kemudian pasal yang dipersangkakan tadi sudah saya sebutkan, yaitu pasal 351 ayat 2 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang bukti dari tersangka RS alias Aten, dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 pucuk senapan angin berwarna loreng yang bertuliskan Sanaji dan 2 buah peluru senapan angin. Kemudian dari saksi korban atas nama Apri Wahyudi, kita lakukan penyitaan barang, yaitu 1 potong jaket atau sweater warna hitam yang berdarah, kemudian 1 unit telepon seluler merek Oppo, dan 1 unit sepeda motor tanpa nopol. Kemudian modus operandi, jadi saat sekaligus kronologis kejadian aja ya. Dari kronologis kejadian ini bisa kita ketahui modusnya. Jadi setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka, bahwa di hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 yang lalu itu sekira pukul 13.00 WIB, tersangka berada di kandang lembu milik tersangka yang terletak di Desa Simaningkir, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah. Karena pekerjaan tersangka ini sudah selesai, selanjutnya tersangka berangkat menuju rumah tersangka yang terletak di Kabupaten Pasaman dengan menggunakan mobil Avanza. Kemudian di hari yang sama, sekira pukul 16.00, itu tersangka berpapasan dengan korban. Selanjutnya korban memutar kendaraan, selanjutnya tersangka memutar kendaraan tersangka dan mengejar korban atas nama Apri Wahyudi, kemudian mengklakson si Apri Wahyudi itu tadi, namun tidak ditanggapi oleh korban, sehingga si Apri Wahyudi tadi, si korban, terus mengendarai sepeda motornya. Kemudian tersangka melihat korban berhenti di warung, tepatnya perbatasan antara Desa Laru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Madinah dengan Desa Maga, Kecamatan Lembah Sorik, Parapi, untuk membeli rokok dan minum.
Selanjutnya tersangka melewati Apri Wahyudi dan berhenti menunggu Apri dengan jarak kurang lebih 5 km. Selang 30 menit tersangka menunggu, Apri Wahyudi tidak lewat. Kemudian tersangka putar balik lagi kendaraannya ke arah Padang untuk mencari korban. Kemudian tersangka melihat korban sedang duduk-duduk di pinggir jalan atau di trotoar, tepatnya di jalan umum lintas Sumatera Panjabungan Kota Nopan dekat kantor Kecamatan Tambahan. Lalu tersangka memberhentikan mobilnya, kemudian kendaraan itu tepat di samping sepeda motor milik korban. Kemudian tersangka keluar dari mobil menuju ke belakang mobil untuk buang air kecil. Setelah itu tersangka menghampiri korban, kemudian mengatakan kepada korban, udah kayak mana? Lihat mengenai bon total uangnya 17.899.000 rupiah. Dijawab oleh korban, tokenya rupanya, sambil tersenyum dan mengisap rokok. Itulah, untuk sekarang sabar dulu, nanti kupayakan ini. Kemudian tersangka masuk ke dalam mobil. Ini tersangka dan tersangka duduk. Nah, pada saat berbicara tersebut, rupanya si korban ini mungkin tidak menyenangkan lah responnya, ya. Jadi membuat emosi dari tersangka, ya. Karena emosi, ya, karena tidak ada itikat baik untuk membayar utangnya saat ditagih. Ini menurut tersangka korban, ya. Jadi dari sini modus operandinya ataupun motifnya sudah dapat kita tangkap bahwa korban saat ditagih hutangnya yang sebesar 17,8 itu tadi tidak menunjukkan itikat baik kepada tersangka, sehingga ketika tersangka kembali masuk ke dalam mobil, sementara posisi korban itu berada di luar mobil, tepatnya di samping pintu depan sebelah kiri. Ya, tersangka duduk di kemudi, korban ada di luar luar pintu depan bagian kiri. Ya. Kemudian karena emosi, tersangka kemudian menembakkan dan mengarahkan senapan angin tersebut ke korban yang berada di luar mobil tadi. Setelah melakukan penembakan, tersangka langsung melarikan diri ke arah Desa Siundol, Kecamatan Sosokan, Kabupaten Madinah, Kabupaten Padang Lawas. Ya, Padang Lawas Utara atau Padang Lawas? Padang Lawas. Padang Lawas, ya. Misalnya. Selanjutnya kronologis pengungkapan. Jadi setelah menerima informasi di hari Jumat tanggal 1 Juli, kemudian yang menerima informasi lebih dulu adalah Kapolsek Kota Nopan, yaitu AKP Budi Siombing. Kemudian bersama personilnya Polsek Kota Nopan menuju ke TKP. Langsung membawa korban ke klinik Aisyah di Pasar Maga dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Panjabungan. Lalu Kapolsek Kota Nopan berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Madinah Natal, AKP Edi Sukamto, SHMH. Selanjutnya Kasat Reskrim beserta personil pun turun ke TKP dan mendatangi korban untuk melakukan wawancara terhadap korban dan mencatat identitas. Kemudian di hari Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, Kasat Reskrim beserta tim langsung mencari barang bukti dan tersangka yang diduga sudah melarikan diri. Ya. Kemudian di hari Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022, Kasat Reskrim bersama tim dibantu oleh Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara untuk mencari keberadaan tersangka. Namun belum diketahui keberadaan. Nah, di saat ini Kasat Reskrim selalu melaporkan kepada saya sebagai Kapolres. Saya sampaikan
jangan pulang kalau belum dapat tersangkanya. Ya, jangan pulang, jangan ada di depan saya kalau belum dapat pelakunya. Nah, sehingga di hari Kamis tanggal 7 Juli sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat atau dini hari, Kasat Reskrim beserta tim dan Subdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Sumatera Utara alhamdulillah berhasil menemukan tersangka dari persembunyiannya dan dilakukan penangkapan. Selanjutnya tersangka beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan proses lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satreskrim yaitu dengan memeriksa saksi-saksi, menyita barang bukti, melakukan gelar perkara, kemudian menetapkan RS sebagai tersangka, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap RS dan melakukan penahanan terhadap RS. Rencana tindak lanjut ke depan yaitu tentunya melengkapi berkas perkara serta setelah lengkap akan mengirimkan berkas perkara tersebut ke jaksa penuntut umum. Demikian kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Oke, Bang. Ini Bang, kira-kira senjata yang dia bawa ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau memang dibawa-bawanya untuk apa gitu? Nah, jadi senjata ini digunakan untuk mengisi waktu ketika sedang menggembala ternak. Karena tersangka ini kan punya ternak di Simaningkir, jadi sambil dia menggembala ternaknya, ya mengisi waktu dia sambil mungkin digunakan untuk menembak burung atau apa gitu. Artinya tidak dipersiapkan ya Bang? Yang berarti sudah dibawa sehari-hari, sudah selalu dibawa. Kan dia rumahnya di Pasaman, sementara kandang lembunya di Simaningkir. Jadi ketika dia kegiatan menggembala itu pasti dibawa. Nah ini berarti sudah selalu dibawa. Gitu. Untuk Bang, yang kedua, apa kesan emosi yang membuat dia sampai melepaskan tembakan kepada korban? Ya, mungkin dari kata-kata atau apa? Ya pastinya respon balik dari korban ketika ditanya itu tidak menyenangkan menurut tersangka. Ya, ketika ditanya ditagih hutangnya, mungkin responnya negatif. Ya, responnya negatif terhadap tersangka sehingga memicu amarah dari si tersangka. Oke Bang, kira-kira utangnya dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang tunai gitu Bang? Baik, jadi tersangka ini usaha spare part kendaraan, jadi berupa barang, ya nilainya tadi senilai 17,8 juta rupiah. Udah berapa tahun Bang utang ini nggak dibayarkan? Pengakuan dari tersangka gitu. Berapa? Sudah 3 tahun, tidak dibayar. Ada lagi? Ya. Mungkin masyarakat banyak mempunyai senjata seperti ini. Apa yang bawaan dan harapan Pak Kapolres kepada masyarakat yang memiliki senjata seperti ini? Baik, imbauan saya ini senjata ini kan senapan angin untuk digunakan sport ya, olahraga. Ya gunakanlah sebagaimana mestinya alat ini untuk kegiatan olahraga tadi. Maka itu digunakan untuk melukai manusia. Apapun itu melapor masyarakat tentang senjata yang seperti ini ke polisi. Apa itu? Yang 5,5 itu apa kalibernya? Karena ini kalibernya kecil sehingga tidak diatur untuk perizinannya. Untuk kaliber yang besar 5,5 ke atas itu yang diatur izinnya. Dimaki-maki kayak mana? Jadi yang utangin itu sebenarnya kamu apa yang iya, maksudnya kan senjata ini kan ada di dalam mobil, maksudnya kok bisa memang sudah kalau kok nggak bayar utang ketembak kau gitu. Enggak. Oke. Aten, selama periode 3 tahun itu udah berapa kali kau tagih tuh Aten? Udah banyak kali. Berapa kali lagi kira-kira? Puluhan?
Udah puluhan kali. Melalui apa? Langsung telepon atau seperti apa? Melalui telepon, WA, dan diblokir, melalui laporan, sama melalui orang keluarganya juga nggak pernah ditanggapi. Dan melalui dan terakhir dari Hukum, nggak juga sama sekali komandan. Hanya janji-janji gitu ya? Hanya janji-janji komandan. Terakhir memang kemarin penembakan itu harusnya bayar dia atau tidak sengaja ketemu gitu aja? Tidak sengaja ketemu komandan. Karena kesal juga gitu ya? Ya, komandan. Oke. Jangan lupa subscribe Malintang Pos.